Berikut ini adalah contoh bagian pendahuluan dari penelitian kualitatif jenisnya studi kasus ya. Nah, kita berangkatnya dari judul dulu. Ingat seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya bahwa judul dalam karya ilmiah itu selalu menggambarkan isi. Dan di dalam judul itu minimal ada 2 variabel, itu harus ya. Minimal ya, artinya bisa lebih dari 2 variabel, tapi minimal harus ada 2 variabel. Contohnya dalam judul ini variabelnya ada 2, yaitu yang saya cetak merah dan yang saya cetak hitam. Yang merah penerapan media audio berbasis teknik transformasi lagu. Lalu variabel yang kedua yang saya cetak hitam pada pembelajaran menulis cerpen. Nah, apa fungsi variabel ini? Variabel ini selanjutnya akan menjadi kerangka dalam kita mengembangkan seluruh bagian dari skripsi ini. Itu. Jadi ini kerangka karangannya ada 2 itu dan nanti akan mewarnai seluruh bagian skripsi. Nah, kita sekarang mulainya adalah dari bagian pendahuluan. Diingat-ingat ya, ada 2 variabel kerangka. Penerapan media audio berbasis teknik transformasi lagu dan pembelajaran menulis cerpen. Oke, selanjutnya kita ke latar belakang. Nah, di latar belakang karya ilmiah itu kalau Ibu bisa simpulkan itu harus ada 5 komponen ini. Yang pertama, dimulai dari sebuah pengantar topik. Kemudian yang kedua, gambaran masalah. Gambaran masalah itu diperoleh dari hasil studi pendahuluan, baik itu berupa wawancara, atau observasi, atau penyebaran kuesioner. Jadi, yang bagian gambaran masalah ini bukan ngarang ya, tapi memang berdasarkan hasil studi pendahuluan Anda di subjek penelitian Anda. Ya, kemudian yang ketiga, kajian teori. Yang keempat, alasan pemilihan judul. Dan yang kelima, alasan signifikansi judul. Alasan pemilihan judul adalah alasan yang mendasari mengapa variabel 1 Anda dihubungkan dengan variabel 2. Jadi kalau dalam contoh ini tadi, mengapa media audio berbasis teknik transformasi lagu ini dihubungkan dengan pembelajaran menulis cerpen. Nah, itu jawabannya seperti apa? Harus kita tuangkan di latar belakang. Lalu kalau alasan signifikansi judul adalah alasan yang mendasari mengapa judul ini urgent, penting, sangat mendesak untuk segera kita bahas sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi 5 hal ini yang harus ada dalam sebuah latar belakang karya ilmiah termasuk skripsi ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke contoh praktiknya. Nah, ini. Jadi, untuk skripsi yang berjudul penerapan media audio berbasis teknik transformasi lagu pada pembelajaran menulis cerpen ini diawali dari pengantar topik. Pengantar topiknya di sini adalah peneliti membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah menengah kejuruan yang terdiri atas 4 keterampilan berbahasa. Nah, salah satunya yang diajarkan adalah keterampilan menulis cerita pendek atau cerpen. Itu pengantar topik. Lalu setelah pengantar topik masuk ke gambaran masalah. Di gambaran masalah ini dia menyatakan bahwa menurut hasil studi pendahuluan yang diperoleh studi pendahuluannya dengan wawancara pada tanggal 30 Maret 2020 disebutkan bahwa keterampilan menulis itu kalau secara teori seperti ini ya. Mengomunikasikan gagasan lah, menyusun kalimat lah, menjadi sebuah paragraf yang utuh. Namun kenyataannya, peserta didik ini banyak yang kekurangan ide pada saat mengembangkan gagasan tersebut. Terus pas menulis cerpen juga peserta didik ini kurang kreatif gitu. Nah, data-data itu diperoleh dari hasil studi pendahuluan melalui teknik wawancara pada tanggal 30 Maret 2020. Nah, itu juga yang terjadi pada kelas 11 jurusan rekayasa perangkat lunak di mana nih? Ini belum disebutkan ya di sini ya. Ini penelitiannya di SMK Negeri 4 Malang. Nah, kemudian siapa yang diwawancarai saat studi pendahuluan itu nama guru yang diwawancara itu juga disebutkan di sini. Nah, selanjutnya yang berikutnya adalah diikuti dengan kajian teori. Nah, padahal di kajian teori ini dia menyebutkan padahal aktivitas pembelajaran menciptakan cerita pendek itu menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Menuntut kreativitas berpikir siswa. Nah, masalahnya ini balik lagi dia ke gambaran masalah. Menurut hasil wawancara, siswa tadi kurang kreatif ya. Nah, untuk mengatasi itu maka guru
ini berdasarkan hasil wawancara dia dapat datanya. Guru menerapkan teknik transformasi lagu tadi. Jadi lagu yang akan ditransformasi itu adalah lagu pop Indonesia. Di sini disebutkan. Terus alasan-alasannya kenapa media lagu yang dipakai itu di sini juga disebutkan. Lalu dia melanjutkan dengan alasan pemilihan judul. Nah, di alasan pemilihan judul ini dia uraikan teknik transformasi lagu itu dipilih karena bla 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 bla, ini disebutkan di sini. Kemudian baru ditutup dengan alasan signifikansi judul yang menyatakan bahwa mengapa menulis cerita pendek ini oleh guru yang dia yang dia wawancara, yang dia studi kasuskan itu diatasinya dengan menerapkan media audio berbasis teknik transformasi lagu seperti itu. Nah, ini ada kekurangannya dan jangan ditiru ya. Kekurangan dari latar belakang ini adalah sangat minimalis teori. Seharusnya ketika kita mau mengkaji teori ini, sudah ada kajian teori sebenarnya. Disinilah kita seharusnya mengumpulkan berbagai macam referensi yang relevan tentunya ya, untuk kita cari gapnya dengan hasil tadi itu, dengan hasil wawancara atau dengan hasil observasi apapun yang dilakukan oleh peneliti pada saat studi pendahuluan, harusnya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi, nanti kalau mencantumkan sitasi, seperti ini kan saya klik warnanya abu-abu ya, ini karena dibuatnya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi nanti Bu Putri sudah nggak musim lagi ya. Namanya mensitasi masih menggunakan tulisan manual, nggak musim. Jadi nanti Ibu akan ajari, saya berikan video tutorialnya di video yang berbeda, cara untuk mensitasi menggunakan aplikasi Mendeley.